Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angga Didi Prayudha selaku dosen Prodi Studi D3 Teknologi Informasi Politeknik Semen Indonesia yang ada di Gresik, Jawa Timur. Dalam video ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data dengan bobot 2 SKS. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT unsur pengajaran sesuai yang diminta dalam sertifikasi dosen 2025. Seseorang lulusan vokasi teknologi informasi harus dibekali pengetahuan dan kemampuan dalam membuat suatu database, mengoperasikan dalam penyelesaian masalah di bidang industri yang berhubungan dengan data. Dalam mata kuliah sistem basis data ini, mahasiswa akan diperkenalkan tentang model data dalam dunia industri. Secara umum, pada mata kuliah sistem basis data ini akan membahas tentang konsep dasar sistem basis data, termasuk model data, perencanaan basis data, bahasa query, normalisasi, DCL, DML, dan seluruhnya akan terangkum dalam materi yang berkesinambungan satu dengan yang lain, yang menunjang tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah sistem basis data. Dengan pustaka utama, buku yang berjudul Database System Concept, edisi ke-7 karya Silversets, serta buku yang berjudul Fundamental of Database System, edisi ke-7 karya El Masri. Capaian pembelajaran dari mata kuliah sistem basis data ini adalah, pada akhir mata kuliah sistem basis data ini, mahasiswa semester 2 Teknologi Informasi mampu menganalisis, membuat database di dunia industri sesuai dengan metode-metode analisis sistem basis data dengan benar. Setiap materi yang disampaikan memiliki keterkaitan untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah sistem basis data. Pada minggu ke-10 sebagai sampel akan diberikan materi dengan pokok bahasan DCL dan DML. Adapun sub capaian pembelajaran minggu ke-10 yaitu mahasiswa mampu menulis sinteks DML berupa insert, update, delete, dan select, serta DCL berupa grant dan revoke. Saya menyusun RPS dan bahasa ajar dalam slide video PowerPoint dengan beberapa materi berupa menjelaskan konsep sistem database, yang kedua pemodelan basis data, yang ketiga model entity relationship, yang keempat adalah model relasional, yang kelima adalah normalisasi basis data, yang keenam adalah DBMS, fungsi-fungsi dan cara membuat DBMS. Yang ketujuh adalah pembuatan database, SQL, DDL, DML, dan DCL. Yang kedelapan adalah migrasi dari pemodelan database yang menggunakan SQL. Yang kesembilan adalah membuat database berdasarkan pemodelan data, pembuatan database, serta yang ke-10 adalah kita mempelajari suatu problem base yang nanti akan dibuat menjadi project based learning. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan sistem basis data ini yaitu menggunakan sistem tatap muka terjadwal atau sinkronus, praktikum, diskusi, serta problem based learning dan project based learning. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan sistem basis data ini yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tutorial, dan tugas. Intensitas interaksi antara dosen dan mahasiswa sangat diperhatikan. Materi yang diberikan menggunakan referensi update dan mudah dipahami. Metode yang dapat diselesaikan dengan bantuan software, selain menggunakan tutorial pengerjaan, juga diberikan tutorial penggunaan software untuk menunjang kecepatan penyelesaian masalah di dunia kerja dan industri. Materi yang bersifat konsep akan diberikan dengan sistem ceramah, kemudian dilanjutkan dengan praktikum. Selanjutnya, beberapa materi yang sifatnya perlu keterampilan akan diberikan tutorial terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tugas praktek serta diskusi. Materi perkuliahan selalu di-share lebih awal melalui Google Drive dan Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu sebelum waktu perkuliahan dimulai. Perkuliahan dimulai dengan review materi pertemuan sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan yang logis, sederhana untuk memancing antusiasme mahasiswa. Beberapa kali diberikan mini kuis dadakan untuk menguji pemahaman mahasiswa. Sebagai bahan evaluasi, sebisa mungkin diberikan tugas-tugas, baik tugas yang ada di kelas maupun yang ada di rumah dengan batas waktu pengumpulan yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut bertujuan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa.
Sistem penilaian dalam mata kuliah disesuaikan dengan RPS. Penilaian tersebut dalam bentuk praktikum yang ada di lab, tugas, UTS, dan UAS. Setiap tugas diberikan bobot sesuai yang terencana dalam RPS berupa 20% partisipasi kehadiran, tugas 30%, UTS 20%, serta UAS 30%. Penilaian yang diberikan mempertimbangkan ranah berpikir atau kognitif, ranah nilai atau sikap atau kita sebut sebagai afektif, dan ranah keterampilan atau kita sebut sebagai psikomotorik. Pembelajaran mata kuliah selalu dievaluasi setiap 3 pekan sekali, sehingga para mahasiswa memahami mata kuliah dengan baik. Oke, berikutnya izinkan saya untuk memberikan suatu video pembelajaran mata kuliah sistem basis data untuk pertemuan ke-10 dengan pokok bahasan DML dan DCL dalam MySQL. Selamat menyaksikan. Oke, good morning. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita mulai pertemuan ke-10, kita terkait dengan DML dan DCL dalam MySQL, kita awali doa terlebih dahulu. Semoga kita dipermudah dan dilancarkan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Oke, kita sudah memasuki pertemuan ke-10 di mata kuliah sistem basis data. Di pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai DML, DCL dalam MySQL. Sebelum kita mempelajari DML dan DCL, teman-teman pasti ingat terkait dengan pertemuan ke-9, ya kan? Pertemuan ke-9 membahas tentang relational database. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya? Oke, untuk relational database kita flashback ke belakang sebelum memasuki DML dan DCL. Relational database itu sendiri sangat diperlukan dalam pembuatan database yang sifatnya itu adalah database yang besar, skalanya industri. Karena apa? Untuk mendapatkan suatu resource dari tabel itu perlu di constraint atau perlu disilangkan. Nah, jadi direlasikan biar tabel A terhubung dengan tabel B. Karena kalau tidak direlasikan, tentunya untuk mendapatkan nilai di dalam kolom antar tabel tersebut akan kesulitan. Tapi dengan adanya relational database, kita bisa mempermudah untuk menghubungkan atau mengambil data. Jadi seperti itu. Itu untuk flashback pertemuan ke-9. Sekarang kita masuk ke pertemuan 10. Nah, kita mengacu pada RPS yang kita setujui di awal pertemuan ke-1 kemarin di kontrak kuliah, ya kan? Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-10. Jadi teman-teman bisa mendownload e-learning yang sudah saya bagikan, ya. Jadi teman-teman bisa download materi ini. Jadi materi ini sudah ada di Google Drive. Oke, lanjut. Ini di sini kita harus mengacu kepada CPMK, yaitu yang pertama memahami konsep dasar basis data dan model-modelnya, terus mendesain dan mengimplementasikan skema basis data sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa SQL untuk manipulasi dan pengambilan data. Yang keempat menerapkan teknik normalisasi untuk meningkatkan efisiensi basis data. Yang kelima memahami prinsip manajemen transaksi dan mekanisme kontrol konsekuensi. Yang keenam menganalisis dan mengoptimalisasi kinerja basis data. Yang ketujuh menerapkan aspek keamanan dan integritas data dalam sistem basis data. CPMK ini akan selalu ada di setiap slide kita. Jadi teman-teman tidak boleh lupa terkait dengan CPMK dari mata kuliah sistem basis data. Jadi setiap slide, jadi jangan bosan-bosan ya. Jadi teman-teman harus mengacu pada itu. Oke? Nah, sebelum kita memahami apa itu DML dan DCL, tentunya kita harus tahu indikator penilaian di pertemuan ke-10. Jadi indikator penilaian yang akan kita pakai di pertemuan ke-10 yaitu mahasiswa mampu menulis sintek DML dan DDL. Pertanyaannya, apa itu DML dan apa itu DCL? Mungkin ada yang tahu DML? Ada? Naili masih ingat? DML? Data apa? M? Manipulation Language. Nah, Data Manipulation Language. Kalau DCL? Data
control language. Nah, jadi itu perlu mengetahui ada DDL, DML, DCL, ya kan? Itu digunakan dalam sinteks penulisan coding yang ada di dalam MySQL. Oke, DML itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang mampu menambah, menghapus, dan mengubah basis data, yaitu mengubah informasi menjadi sesuatu yang dapat kita baca. Sedangkan DCL adalah token autentifikasi, yang digunakan untuk memverifikasi pengguna, memberikan akses. Keamanannya itu ada di DCL, sedangkan memanipulasi database itu ada di DML. Nah, perbedaannya apa? DML itu ada insert, ada update, delete, ya kan? Nah, terus kalau di DCL ada grant, ada revoke. Jadi teman-teman harus tahu itu. Nah, kita mengawali dari DML atau Data Manipulation Language. Yang mana di sini pengertiannya adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam tabel database. Jadi di dalam database terdapat banyak sekali value, ya kan, di dalam setiap kolom. Sehingga kalau kita mau mengambil suatu data tersebut, kita harus tahu sinteks-sinteksnya. Kita harus paham sinteks-sinteksnya. Jadi seperti itu. Itu untuk DML. Nanti kita akan mengetahui lebih banyak mengenai DML. Apa itu aja. Nah, di antaranya ada insert, ada update, ada delete, ada select. Oke, yang pertama adalah insert. Contoh kita mau menambahkan suatu value di dalam tabel A. Maka codingannya yaitu insert into nama tabelnya. Ya kan? Misalnya nama tabelnya karyawan. Terus kurung buka kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, di values-nya dikasih nilai. Oke, ini untuk coding contoh ya. Nanti kalau coding real, nanti kita coba di slide yang akan datang. Oke, update yaitu untuk memperbarui data, yaitu diawali dengan sinteks update. Delete diawali dengan sinteks delete. Oke, sudah paham? Select diawali dengan sinteks select. Jadi setiap perintah memiliki keunikan masing-masing. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, belum. Lanjut. Nah, ini ada beberapa real, ya kan? Real, insert, update, delete, dan select. Nah, paling banyak di DML itu ada di sektor select. Nah, select from pelanggan where ID. Kenapa ada where ID? Satu. Kenapa tidak diberi misalnya select from pelanggan gitu aja? Perbedaannya select from pelanggan sama select from pelanggan where ID, ada yang tahu mungkin dari bahasanya? Masih ingat? Perbedaannya yaitu ketika kita men-select atau memilih suatu value di dalam tabel tertentu, misal tabel pelanggan, tanpa diberi where, maka akan data tersebut muncul semua. Kalau diberi where, maka akan muncul khusus. Nah, oke. Kalau insert seperti ini. Nah, di sini ada yang unik, teman-teman. Coding insert. Kenapa kalau huruf tanpa diberi petik, tapi kalau huruf diberi petik? Ada yang mungkin bisa jawab? Berkaitan tentang apa? Tipe data. Tipe data kalau angka itu pakai apa biasanya? Ayo, pakai apa? Naili? Masih ingat? Kalau angka pakai apa? Number. Ya, biasanya pakai number. Wah, agian ini. Oke. Kalau boleh ini kalimat. Kalau kalimat pakai apa? Gian. Varchar. Waduh, ini habis liburan ini pada lupa-lupa ini gimana ini. Oke. Jadi kalau perbedaannya, kenapa kok diberi petik? Karena memang petik itu untuk dimasukkan suatu kata yang sifat tipe datanya adalah varchar. Jadi itu.
Oke, semuanya ya. Kalau tipe datanya itu varchar, biasanya sinteksnya diberi petik. Kalau tipe datanya itu memberikan suatu inputan berupa kalimat. Oke, ini ke DCL. Nah, DCL atau Data Control Language. DCL, Data Control Language dalam SQL, adalah bagian dari bahasa database yang digunakan untuk mengatur hak akses dan izin dalam penggunaan data dalam suatu database. Misalnya, saya memberikan hak akses kepada Eki, maka saya memberikan namanya grant, ya kan? Ketika saya mengambil hak akses kepada Eki, maka saya revoke. Jadi seperti itu. Itu perbedaan antara grant dan revoke. Kalau grant itu memberikan, kalau revoke itu mengambil. Jadi itu. DCL cuma itu aja. Biasanya kalau teman-teman sudah masuk ke dalam suatu pembuatan aplikasi, ya kan, itu tentunya kan aplikasi membutuhkan database, ya kan. Nah, database itu kan yang megang user adminnya kan banyak. Nah, biasanya kamu create, insert, admin, ya kan, atau user tertentu. Kalau sudah diedit, di-delete, di-disable, berarti itu artinya di-revoke codingannya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada grant dan revoke seperti yang saya tadi jelaskan. Kita masuk ke studi kasus DML dan DCL. Di sini studi kasus DML di dalam suatu toko online, seperti mengelola tabel produk, ID, nama, stok, harga. Yang pertama adalah menambah produk. Nah, ini ada contoh DML, insert, ya kan? Ingat-ingat insert. Insert into produk, value 1, laptop 10, harganya berapa ini? 15 juta. Nah, ingat-ingat kalau angka tidak pakai petik, tapi kalau huruf pakai petik. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Bagaimana cara untuk menampilkan semua yang beralamat di kota? Oke, ini coding select ya. Jadi ketika ada coding select, tadi ingin menampilkan suatu data yang berada di kota Madrid. Oke, di sini kita bisa pakai select count, ya kan? Select count bintang, ya kan? Kenapa kok bintang? Karena sifatnya kalau bintang itu all, dianggapnya itu select count. Nah, jadi select count itu menghitung count, ya kan? Bintang. Terus di sini kita jumlah jumlah produk, ya kan? Jadi di produk tadi kota Madrid, ya kan? Jumlah produk di kota Madrid. Nah, jadi jumlah produk, jumlah produk, terus from product where city itu Madrid. Nanti akan keluar hasilnya. Nanti teman-teman bisa mencoba di query yang beralamat di W3 High School ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dari Cyril? Kemudian untuk menampilkan price tertinggi di tabel. Oke, untuk menampilkan price tertinggi. Oke, di sini silahkan. Oke. Ya. Ya. Oke, betul. Tepuk tangan buat Saudara Syarif ya. Sangat mengesankan ini. Mungkin dari ringkasan yang pernah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir, Naili mungkin bisa meringkas. Silakan. Naili dulu. Enggak lah, kamu dulu kan enggak apa-apa. Ayo Cyril. Yang kamu pahami aja tadi, materi tadi. DCL itu ya, DCL data control language. Ya, kemudian betul. DML itu data Manipulation language. Oke, betul. Jadi di pertemuan kita yang ke-10 ini kita akan membahas, ya kan, kita membahas mengenai DML dan DCL. Jadi jangan jangan ragu-ragu lah ketika kalian sudah belajar tadi, harus lebih proaktif lagi. Nanti di pertemuan ke-10, ke-11 ya, mohon maaf, ke-11 akan ada kuis. Jadi teman-teman harus belajar mengenai teori karena di sini adalah mata kuliah teori dan praktek.
Jadi siap-siap untuk mini kuisnya, ya kan? Dan sekarang kita ke ranah praktikum. Oke, sekarang dibuka komputernya. Oke, ini tadi sudah dibuka modul yang saya beri. Oke, ini sudah dibuka. Oke, Saudara Agian, Saudara Agian sudah buka modul. Sekarang dikerjakan ini modulnya yang sudah saya tadi coba print, biar mungkin ada beberapa yang sudah dibuka. Oke, Sairul sudah buka modulnya? Ya. Oke, silahkan dicoba ya. Oke, sekarang Saudara Novan silahkan dibuka. Suatu data di mana yang berawalan A. Oke, ada soal di situ, kamu coba sekarang. Nah, kira-kira penyelesaiannya secara sintek coding seperti apa? Ya. Nah, kalian bisa bekerja sama, diskusi dengan teman-teman biar lebih aktif, ya kan? Gak apa-apa, silahkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya. Sesuaikan dengan modul perintah ya. Oke, tadi yang sudah dipraktekkan oleh Saudara Ajian sudah benar, prakteknya sudah sesuai dengan modul. Jadi kita acuannya pakai modul ya, modul praktikum yang sudah saya share. Jadi setiap kali pertemuan praktikumnya acuannya pada modul yang sudah saya share. Oke, kita akhiri sesi ke-10 kita kali ini. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan memberikan closing statement atau kesimpulan di mata kuliah kita pertemuan ke-10 yang membahas tentang DML dan DCL. DML itu intinya yaitu mengelola data, bisa menambah, bisa mengubah, bisa menghapus. DCL itu mengatur akses, izin, mencabut izin. Yang terakhir, bersama mereka bisa membuat suatu basis data yang efisien dan aman. Jadi efisien itu menggunakan DML, ya, aman menggunakan DCL. Jadi keduanya saling berkaitan. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? 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 Gak ada? Oke. Kalau tidak ada, di pertemuan yang akan datang, sebelum nanti sesudah mini quiz, kita akan membahas alat, ya kan? Di dalam database kita akan membahas tentang NAS. Kita akan membuat database di dalam NAS. Oke, mungkin saya sedikit share untuk pertemuan yang ke-11. Kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mata kuliah sistem basis data ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi informasi yang diperlukan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Unsur Pengajaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.